Mesin tetas otomatis second. Nah, ini rusak aslinya, punya orang minta untuk diservis. Oke, sebelum saya servis akan saya ulas sebentar fitur apa saja yang terdapat pada mesin tetas ini. Oke, langsung saja saya mulai dari ukuran dimensi. Untuk panjang boxnya sekitar 56,3 dengan lebar 30 cm. Ketinggian tanpa kaki sekitar 69,3. Untuk bahan boxnya sendiri terbuat dari bahan MDF. Bahannya seperti ini. Ini yang saya pegang kebetulan contoh 6 mili, 6 milinya lebih, sekitar 6,3 6,4. Nah, untuk mesin tetas ini sendiri kalau kita lihat ini menggunakan yang tebal 12 mili. Bagian samping juga sama. Ini 12 mili. Ini 12 mili. Tapi kalau Anda mengira ini 12 milinya full, berarti Anda harus melihat atau membeli produk ini sendiri. Jadi yang 12 milinya itu hanya segini nih, bagian depannya aja, ini paling sekitar 5 cm ini. Sedangkan dari sini ke belakang full ini 6 mili. Nah, ini 6 mili. Untuk bagian depannya juga sama. Nah, ini lebih jelas, lebih kelihatan. Ini menggunakan yang 6 mili. Begitupun juga dengan bagian pintu. Untuk bagian list pinggirnya ini 12 mili. Sedangkan bagian tengahnya atau bagian dalamnya ini 6 mili. Ini bagian bawah 12 mili juga sama, ini tidak full, ini hanya bagian depannya saja. Nah, ini bagian depan segini 12 mili, sisanya dari sini ke belakang itu menggunakan yang 6 mili. Nah, di sini kelihatan nih, ini tebalnya. Ini fungsi lubang ini untuk pemanas darurat menggunakan lilin atau lampu minyak ketika listrik padam. Oke, lanjut bagian atas. Ini terdapat sebuah pintu seperti ini. Di dalam sini terdapat wadah air. Ini untuk kelembapannya nanti. Dan di sini juga terdapat 2 buah lampu, ini 1, 2. Ini lampunya lampu merek Chiyoda 40 watt. Ini PS55 atau ukuran diameter kacanya ini 55 mili. Kemudian di sini terdapat 2 buah kipas. Nah, ini 1, 2. Dan di belakang kipas ini ada lubang ventilasi sebanyak 5 buah. Depan juga ada 2. Kemudian di belakang juga ada 2. Ini untuk kipasnya juga hanya dilem. Ini cukup kuat. Dan juga terdapat sebuah trafo. Ini untuk suplai listrik 12 volt DC. Kemudian ini ada lubang. Ini bahannya dari pipa paralon. Ini untuk handling teropong telur. Jadi dipencetnya yang ini, nah, seperti ini. Pencet, dia menyala. Jadi modelnya nanti kipas akan meniup si lampu yang panas ini, nanti hawanya akan dialirkan melalui sini ke sini. Nah, di sini ada lubang, dia ke bawah. Nah, di bawahnya ada raknya nih. Seperti itu. Kemudian juga terdapat 1 buah lampu pemanas lagi di samping. Ini ada bagian samping. Ada 1 buah lampu pemanas lagi di bawah ini. Dan terdapat 2 buah kipas lagi. Nah, ini untuk lebih meratakan suhu di bagian rak bawah. Dan juga di sini tersedia motor penggerak raknya. Ini ada terdiri dari 2 motor. Jadi 1 motor ini
untuk menggerakkan dua rak pertama, yang rak 1 dan 2. Ini untuk rak yang ketiga dan keempat. Sedangkan yang putih ini adalah timer untuk pengaturan waktu pembalikan telurnya, yang biasa umum orang gunakan 3 jam sekali. Nah, ini yang satu lampu penerang untuk candling. Jadi lampu pemanasnya memakai 3 buah lampu. Kemudian kita ke bagian depan. Di sini juga terdapat tombol manual, ini power otomatis. Jadi ini coba saya nyalakan untuk powernya. Nah, ini untuk otomatis pembalikan telurnya atau pembalikan raknya. Nah, dia seperti ini. Setiap 3 jam sekali. Jadi kalau ininya dimatikan, raknya tidak akan bergerak. Sedangkan manualnya kita harus pencet dan tahan, baru raknya akan bergerak. Nah, seperti ini. Ini terdapat switch limit 2 buah di bawah untuk stopper pemberhentian raknya. Untuk termostatnya atau pengatur panasnya ini otomatis. Ini bodinya seperti STC 1000, cuman ini cara setting sama fiturnya dia beda, tidak sama seperti STC 1000. Jadi kalau STC 1000 kan dia ada bagian heating dan coolingnya, jadi dia ada output 2, hampir sama seperti ini. Cara settingnya pun juga berbeda. Dia ini lebih mirip ke W1209. Jadi ada tombol set, ini atas, bawah, ini RST, kemungkinan reset atau apa gitu. Saya bahas sebentar. Untuk cara settingnya, kalau W1209 kan dia 3 tombol, tombol set, plus, min. Nah, anggap saja seperti ini. Untuk cara setting suhunya, ini tinggal pencet set. Ini kebetulan sudah disetting 38. Baiknya saya reset dulu. Untuk cara resetnya bukan tombol ini ya. Ini meskipun tulisannya seperti ini adalah tombol on off. Jadi kalau kita pencet tahan lama sebagai saklar, ya termostatnya mati, tapi mesinnya tetap hidup. Jadi yang mati ininya saja, termostat. Untuk menyalakan lagi, tekan 1 kali saja cukup. Sedangkan untuk reset, tekan tombol panah atas dan panah bawah bersamaan, tekan dan tahan. Nah, nanti muncul semua indikator menyala, angka 888 semuanya menyala, baru lepas. Nah, ini sudah di reset, tinggal setting ulang. Untuk settingnya misalkan di setting suhu 38 maksimal, minimalnya 37. Pencet set 1 kali. Terus ini setting suhu maksimalnya dibuat 38. Terus pencet set 1 kali. Oke. Ini sudah keset 38 suhu tertinggi. Kemudian kita pencet set, tahan. Nah, ini masuk menu HC. Ini heating, cooling. Kita pencet set 1 kali lagi. Ini saya ulangi. Nah, kita pencet 1 kali. Di sini C untuk mode pendingin atau H heating, pemanas. Di sini untuk penetasan telur biasanya pakainya heating. Terus set. Terus pencet tombol panah atas 1 kali. Ini D, pencet set. Nah, ini kita bikin 1. Ini udah minimal 1 paling kecil, sedangkan paling besarnya itu 30. Nah, ini untuk selisih suhu atas suhu bawah. Ini saya bikin 1 yang paling rendah, terus saya set. Jadi tadi kan suhu tertingginya 38. Nah, untuk suhu terendahnya dikurangi 1 jadi
37. Jadi mati lampunya itu di 38, lampu hidup lagi di 37. Kemudian menu ketiga ini 1 2 3. Ini LS, ini lowest atau suhu terendahnya dari alat ini. Dia hanya mampu membaca atau mengatur suhu minimal itu mentoknya di minus 50. Ini tidak perlu dirubah karena tidak kepake juga. Kemudian menu ke 4, ini ada HS atau high, suhu tertingginya. Ini suhu tertingginya yang bisa terbaca oleh termostat ini adalah 110, tidak bisa lebih. Biasanya kalau lebih dari 110 dia tulisannya kayak strip atau dia nggak mau bisa bekerja. Kemudian ada menu ke berapa lagi nih, 1 2 3 4 5. Nah, ini saya ini kalibrasi, jadi untuk menyesuaikan suhu kerja termostat ini untuk kalibrasinya minimal paling rendah minus 10, paling tinggi juga 10. Cuman ini satuannya tidak bisa 0, jadi dia langsung 1 derajat kalibrasinya. Ini saya kosongkan saja. Kemudian ada lagi, ini menu terakhir P7. P7 ini delay untuk bekerja. Misalkan ini bekerjanya kan lampu tuh, jadi delay, jadi ada jeda berapa waktu sebelum lampu ini menyala. Nah, ini di sini kalau settingan bawaan dia 1, kita kosongkan saja karena kita nggak perlu delay. Seperti ini. Jadi kalau kita bikin 1, kalau suhunya udah turun harusnya lampu menyala, tapi dia nunggu dulu selama 1 menit baru lampunya akan menyala. Jadi ini kosongkan saja. Oke, lanjut bagian dalam seperti ini. Untuk bagian raknya menggunakan sistem rak ayun. Ini ada 4 rak, 1 2 3 4. Ini rak kelimanya untuk meletakkan telur yang sudah mau menetas atau rak hatchernya. Bagian bawah lagi juga ada nampan air lagi, 1 lagi untuk kelembapan. Sini terdapat timer masih analog. Ini sebenarnya juga bagus, awet. Kemudian ini untuk kapasitas 200. Jadi setiap 1 rak itu mampu menampung 50 butir kurang lebih ya. Untuk dimensinya kita ukur saja. Raknya ini panjangnya lebar ini sekitar 19. Kemudian untuk panjangnya sekitar 44. Terus ada 4 baris, 1 2 3 4 baris telur. Lebar per barisnya kita ukur lagi saja. Saya ukur yang untuk bagian paling atasnya ya, ini atasnya. Lebar atasnya itu sekitar 4,5 cm. Kemudian kedalaman atau tinggi kawat ramnya ini sekitar 2,5. Nah ini dari dasar ini sampai ke bagian gelombang yang atas ini sekitar 2,5 cm atau 3 lah biar lebih aman. Terus ini kenapa raknya hanya 2, ini kan harusnya 4. Nah kata si pemiliknya kalau menggunakan rak full, akses mengambil telurnya untuk
proses candling itu agak susah. Susahnya kenapa? Seperti ini. Ini misalkan saya lepas dulu. Nah, ini saya taruh di rak ketiga. Seperti ini. Nah, kalau raknya penuh kan seperti ini. Nah, 3, 4. Jadi kata si pemilik, kalau saat candling itu kan ngambil telurnya kan satu-satu, terus di candling balikin, ambil satu balikin. Dia susahnya karena saat ngambil ininya, katanya apa, bagian telurnya, karena jaraknya ini terlalu sempit, kurang lebih lebar dikit. Jadi kalau untuk ambil satu telur itu kan agak repot, makanya sama dia ini dilepas, dia hanya pakai 2 rak. Nah, ini ditaruhnya di rak ke nomor 2, jadi 1 dan 3 kosong. Kalau seperti ini kan untuk mengakses mengambil telurnya lebih lega. Nah, seperti ini. Begitupun juga yang atas seperti ini. Dimana kalau yang rak 1, nah ini misalnya rak nomor 1 paling atas, nah ini juga agak hampir dekat-dekat mentok tangan ini, dekat nampan air bagian atas, makanya dia hanya pakai seperti ini, lebih lega. Kemudian untuk kemiringan raknya itu berapa derajat, itu sangat mudah untuk pengecekannya. Ini kita bikin datar dulu raknya terlebih dahulu. Kita bikin datar, kemudian kita garis. Nah, ini kurang lebih kita garis seperti ini. Ini untuk kita ambil garis datarnya. Kemudian kita miringkan, ambil saja contoh miring ke depan. Nah, ini udah mentok, miringan udah paling miring. Kemudian kita garis lagi seperti ini. Kemudian kita lepas dulu sementara as raknya ini, tempat dudukan raknya kita lepas. Kemudian kita sediakan penggaris. Oke, jadi di penggarisnya ada 2 garis, perhatikan. Nah, ini garis yang hitam dan garis yang biru ini. Nah, ini untuk garis hitam kita ratakan dengan garis yang datar. Ini agak susah karena sangat sempit. Nah, seperti ini bagian garis hitam yang ini diluruskan dengan garis yang datar seperti ini. Nah, ini kemudian tinggal luruskan garis biru ke garis yang miring seperti ini, diratakan. Kurang naik sedikit, jadi usahakan rata ya, bagian depan belakang. Ini juga ada lagi sebelah sini, diratakan. Nah, ini udah pas, tinggal kita cek angkanya. Jadi di sini terbaca kurang lebih kemiringannya 15 derajat.
ini kan, nah ini nih segini, nah ini 15, ini 20. Nah, yang garis ini nih kita paskan lagi. Ini 15 derajat. Nah ini garisnya juga agak ke bawah dikit, berarti lebih, sekitar 16 derajat ini lebih. Oke, itu cara untuk mengukur kemiringan raknya.